kenapa mempersempit? Sebagian orang hari ini mempersempit. Bahkan ada yang mengatakan kalau orang yang berkunut subuh itu diragukan syahadat Rasulullahnya, waliyadzubillah. Ya kalau begitu apa Imam Syafi'i syahadatnya diragukan gitu? Artinya dalam hal mengerjakan bid'ah gitu. Karena kan mereka mengatakan, sebagian mengatakan orang-orang yang melakukan bid'ah itu syahadat Rasulullahnya itu tidak sempurna. Ini keterlaluan gitu. Ungkapan-ungkapan yang seperti ini keterlaluan. Kalau usut punya usut, sebagian kalangan yang keluar ucapan-ucapan yang demikian ini itu karena mereka tidak melihat teladan para salaf langsung, tetapi yang ada adalah mereka hanya mengambil ilmu itu dari artikel-artikel media ataupun potongan-potongan ceramah sebagian asatidzah yang kurang lengkap, dan kemudian tidak mencari kepada sumber yang aslinya. Maksudnya sumber yang aslinya ini sumber yang menyebutkannya dengan sanad sampai kepada para salafnya. Maka hari ini memang berkembang satu anggapan bahwasanya manhaj salaf itu adalah pokoknya yang ikut pendapatnya ustadz yang katanya salafi, tetapi belum berupaya untuk mencari kepada sumbernya di mana fatwa para salaf dan di mana para salaf itu mengajarkan keteladanan dalam hal berbeda pendapat. Meskipun demikian, perkara ini masih perkara Masih perkara ijtihadi. Oleh karena itu kalau kita lihat adabnya para ulama dalam berbeda pendapat berkenaan dengan hal ini, tidak keluar statement dan kata-kata dari mereka yang sifatnya itu menghukumi seorang muslim yang berpendapat demikian itu sebagai muslim yang fasik, atau sebagai muslim yang telah melakukan kebid'ahan, atau sebagai muslim yang telah rusak syahadatnya dan lain sebagainya. Ini kata-kata yang mencederai yang seperti ini. Karena kita dapati sebagian kalangan ada yang demikian, memposisikan perbedaan khilafiyah dalam perkara furu' ini sebagai ajang untuk memvonis mereka yang tidak sependapat dengannya telah jatuh ke dalam lubang kefasikan, telah jatuh ke dalam lubang kebid'ahan, telah jatuh ke dalam lubang yang mengantarkan mereka kepada neraka. Dan ini tidak demikian. Kalau kita telusuri kitab-kitab para ulama dalam hal berbeda pendapat, mereka mengatakan selalu memposisikan ulama fulan berpendapat demikian, adapun dalilnya adalah ini. Adapun kami, dalil kami adalah ini sebutkan. Nah, kemudian jawaban kami terhadap istidlal atau pandangannya ulama fulan yang berbeda dengan kami, jawaban kami adalah ini. Sudah. Setelah itu tidak ada artinya, dan jarang kita mendapati di dalam kitab-kitab fikih muqaranah sesuatu yang kemudian menjurus kepada vonis bahwasanya keimanan seseorang itu telah berkurang dan lain sebagainya, kecuali beberapa kitab seperti kitab Al-Muhalla yang disusun oleh Al-Imam Ibnu Hazm. Nah, ini vonis-vonis untuk menyatakan keimanan seseorang berkurang dan lain sebagainya itu memang banyak kita dapati di dalam kitab tersebut. Sebagaimana seringkali Al-Imam Ibnu Hazm itu mengatakan hadza i'tiradu man la yattaqillah. Ini adalah kritikan dari mereka-mereka yang tidak takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini sampai kepada itu mereka mengomentari. Adapun adab yang diajarkan oleh para ulama fikih, terutama ulama madhab, ini mereka tidak membumbui perbedaan pendapat itu dengan kalimat-kalimat tafsik atau vonis-vonis memfasikkan satu sama lain. Tidak
membumbuinya dengan kalimat-kalimat membid'ahkan satu sama lain, meskipun nanti ada pendapat mereka yang menyatakan satu amalan itu bid'ah menurut mereka, tetapi untuk untuk menghukumi seseorang itu sebagai ahli bid'ah tidak. Contohnya diantaranya adalah perkara kunut subuh itu kemarin sudah pernah saya sampaikan di sini bahwasanya Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah berpendapat kunut subuh bid'ah. Tetapi ketika beliau bermakmum di belakang imam yang berkunut subuh, beliau ikut. Hal ini menunjukkan toleransi dari para ulama dahulu terhadap perkara-perkara yang berbeda seperti ini. Sebenarnya perkaranya itu fleksibel, longgar, cuma orang-orang hari ini kenapa mempersempit? Sebagian orang hari ini mempersempit. Bahkan ada yang mengatakan kalau orang yang berkunut subuh itu diragukan syahadat Rasulullahnya, waliyadzubillah. Ya, kalau begitu apa Imam Syafi'i syahadatnya diragukan gitu? Artinya dalam hal mengerjakan bid'ah gitu. Karena kan mereka mengatakan, sebagian mengatakan orang-orang yang melakukan bid'ah itu syahadat Rasulullahnya itu tidak sempurna. Ini keterlaluan gitu. Ungkapan-ungkapan yang seperti ini keterlaluan. Kalau usut punya usut, sebagian kalangan yang keluar ucapan-ucapan yang demikian ini itu karena mereka tidak melihat teladan para salaf langsung, tetapi yang ada adalah mereka hanya mengambil ilmu itu dari artikel-artikel media ataupun potongan-potongan ceramah sebagian asatidzah yang kurang lengkap, dan kemudian tidak mencari kepada sumber yang aslinya. Maksudnya sumber yang aslinya ini sumber yang menyebutkannya dengan sanad sampai kepada para salafnya. Maka hari ini memang berkembang satu anggapan bahwasanya manhaj salaf itu adalah pokoknya yang ikut pendapatnya ustadz yang katanya salafi, tetapi belum berupaya untuk mencari kepada sumbernya di mana fatwa para salaf dan di mana para salaf itu mengajarkan keteladanan dalam hal berbeda pendapat ini. Kalau mereka mencari tahu, berusaha, berupaya untuk mencari kepada turas Islami yang membukukan teladan bagaimana para salaf itu berbeda pendapat, insya Allah nggak akan sampai seperti itu ucapan mereka itu. Dan kemudian di dalam mengambil kesimpulan juga tidak tergesa-gesa sebagaimana kita dapati hari-hari ini di sebagian tempat, khususnya di media-media sosial. Nah, ikhwas kalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini yang menjadi sebab saya tidak memperbanyak urusan untuk masuk ke dalam media-media sosial, karena isinya media-media sosial itu saya nggak tahu orangnya gimana gitu kan. Yang tahu hanya tulisannya saja gitu. Tapi yang saya sampaikan di sini adalah kalau ada jelas valid riwayatnya dari Rasulullah, saya sampaikan. Ada jelas valid riwayatnya itu dari para sahabat, ini yang saya sampaikan. Dan saya sampaikan bahwasanya demikian para sahabat, tabi'in dan atba' tabi'in mengajarkan kita bagaimana adab dalam hal berbeda pendapat.